Sama dengan fatwa rokok. Ketika rokok itu difatwakan, kemudian baik eksternal maupun internal pro dan kontra, maka secara organisasi Muhammadiyah kemudian menetapkan bahwa dilarang merokok di seluruh instansi Muhammadiyah, di sekolahan, di rumah sakit, di kampus itu tidak boleh merokok di ruang publik, begitu. Karena secara personal individu pro dan kontra, meskipun sudah difatwakan haram, tapi dikawal. Jadi fatwa itu dikawal. Sehingga waktu itu teman-teman yang merokok, yang biasanya kerja di kantor, di komputer, di meses ngene iki, bingung ya, agak nyaman yang biasa yang beluk-beluk ngono ya, sambil kerja ya. Itu akhirnya kemudian ya terpaksa mengikuti instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah, tidak boleh merokok di ruang publik, termasuk di area kerja. Kalau dulu masih ada guru saya ngajar sampai rokokan, ini tidak ada, termasuk di tempat saya tidak ada sama sekali, ditempel itu edaran dari pimpinan pusat, ditempel di ruang guru, tidak boleh. Di kampus juga begitu, tidak ada lagi yang rokok di ruang publik ya. Masalah kerokokan di lompongan urusan lain ya. Masalah nanti rokokan cari tempat tersembunyi ya itu urusan. Tapi itu, nah sama dengan ini, kembali persoalan penyembelihan dam di tanah air, karena ini sudah dikeluarkan fatwanya, maka harapannya nanti bisa dilaksanakan minimal internal warga persyarikatan. Sehingga kemarin sama pimpinan pusat Lanjismu diminta untuk siap-siap harus menyiapkan SOP-nya dan sebagainya. Ketika itu betul-betul dilaksanakan haji tahun ini, kemudian warga Muhammadiyah penyembelihan damnya itu dilakukan di tanah air ya di Indonesia. Berarti butuh kambing yang cukup banyak sesuai kriteria dan harus transparan pelaksanaannya, akuntabel ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bapak-bapak yang sudah haji tentu saja bisa punya pengalaman ya bagaimana pelaksanaan penyembelihan dam di sana ya, dan bagaimana distribusi pemanfaatannya, karena itu harus dibagikan kepada yang berhak, terutama fakir dan miskin. Sampai ada guyonan, apakah masih ada fakir miskin di Arab? Ribun, Pak wontenan. Ya, kalau dirasa-rasa gitu, dirasa-rasa kok kayaknya sasaran apa itu daging hewan dam itu pun juga memang perlu kajian, dan itu memang sudah dianalisis ya kan, sehingga kemudian Muhammadiyah merespon itu ya tentang persoalan sah apa tidak ibadah hajinya. Nah ini nanti yang kemudian harus didatangkan dalil-dalil ya, istinbatul hukum, bagaimana cara mengambil hukumnya, dan juga nanti diperkaya dengan bagaimana pandangan-pandangan ulama mazhab ya yang sudah membincang dan membahas tentang ini ya. Jadi kalau ditarik kepada konsep maslahah ya, jadi memang ini agama itu ya intinya adalah menghadirkan maslahah. Ada seorang ulama yang cukup berani, itu sampai bilang begini, idza ta'aradun nas wal maslahah uddima al maslahah. Jika terjadi ta'arud itu konsep ini, terjadi pertentangan antara nas Al-Quran ya dan hadis Nabi dengan kemaslahatan, uddima al maslahah, maka didahulukan kemaslahatan. Nah, kalau kita lihat dari praktik sahabat yang terkadang terlihat melakukan ini adalah Khalifah Umar bin Khattab ya. Coba saya tanya, mu'alaf itu dapat bagian zakat apa tidak? Mu'alaf dapat nggih, karena itu ada di ayat Al-Qur'an ya, surat At-Taubah ayat 60, mustahik ya. Tetapi pada masa Umar itu kemudian
mu'alaf yang pada masa Rasulullah diberi bagian zakat itu kemudian tidak diberi. Nah, kemudian respon dari sebagian sahabat yang lain, wahai Umar, kenapa engkau menyelisihi sunnah Nabi? Kenapa engkau menyelisihi ayat Al-Quran? Karena Umar melihat sebab kenapa dulu mu'alaf diberi sama Nabi untuk menguatkan hati mereka agar mereka condong kepada keimanan. Nah, ketika kemudian sudah bertahun-tahun, apakah yang masih perlu dilunakkan hatinya? Apalagi mu'alafnya tuan tanah. Ayo, mu'alafnya kepala suku. Maka Nabi diprotes sama kepala suku yang tadi di zaman Nabi dikasih bagian zakat, pada masa Umar tidak diberi. Coba. Nah, jadi ini maksudnya adalah dari segi lahiriah tampak Umar bertentangan dengan nas. Tapi Umar sebenarnya itu menghidupkan maqasidus syariah. Apa sih maksud syariat itu apa? Ya. Sama dengan halnya ketika terjadi pencurian, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ayat Al-Qur'annya jelas. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan dipotong tangannya. Tapi lagi-lagi pada masa Umar kemudian ada satu peristiwa yang itu pencuri tidak dipotong tangan. Kenapa? Bukankah bertentangan dengan Al-Quran? Secara hukum sudah terbukti dia melakukan pencurian. Tapi Umar melihat secara menyeluruh, makanya Umar disebut yang sahabat yang memiliki ketajaman, ya, ahlu hikmah, ya, sangat bijak sekali. Sampai Nabi mengatakan, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, pasti Umar yang ditunjuk. Ya, jadi Umar bisa memahami maksud dari syariat itu. Kenapa Umar tidak memotong tangan pencuri? Karena dilihat dari kondisinya, satu, kenapa dia mencuri? Tetangganya kemana? Baitul malnya kemana? Negara kemana? Coba, kok sampai seseorang mencuri? Ya. Sehingga kemudian Umar menetapkan pembatalan hukuman had, hukuman potong tangan. Ya. Sehingga dalam pelaksanaan hukum Islam itu ada prosedur-prosedur, ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Ya. Sama dengan konsep diutusnya Nabi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mengazab suatu kaum, ya, sampai di tengah-tengah mereka hatta nab'atsu rasulan, sampai kami mengutus utusan. Ya, coba perhatikan. Jadi Allah tidak akan menghukum, mengazab suatu kaum sampai benar-benar datang kepada mereka seorang utusan. Ya. Sampai informasi kebenaran itu datang kepada mereka. Ya, jadi ada prasyaratnya. Tidak langsung moro-moro diadab itu tidak. Jadi Allah pun juga maha adil. Lo gampangane wong gak ngerti kok. Wong gak weruh, ya. Belum datang kepada mereka seseorang yang menyampaikan risalah Tuhan, risalah kebenaran. Nah, ini konsep-konsep begitu harus dipahami, ya. Sampai ada yang bertanya, nah kalau misalnya ada satu suku yang berada di puncak gunung begitu, tidak terjangkau informasi dan sebagainya, belum datang seorang utusan, apakah seorang nabi, apakah seorang ulama, atau siapapun mubalik para dai yang menyampaikan kebenaran Islam, kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, apakah kemudian mereka dimasukkan neraka? Kan begitu, ada pertanyaan-pertanyaan menggelitik, ya. Pak, bagaimana kalau ada suku pedalaman yang itu belum ada satupun yang berdakwah di sana, ya. Jadi kita jangan mikirnya yang di kota-kota saja. Ini kan sudah era teknologi, ya, semuanya bisa, enggak, ya. Ya, tapi itulah, ya, ada konsekuensi, ya. Jadi tidak serta-merta kemudian agama itu hadir langsung seperti apa jaksa begitu, ya, langsung memberikan vonis, ya.
Sehingga tafakuh fiddin itu merupakan bagian yang sangat penting, ya, sangat penting. Nah itu sedikit biar nanti yang lain bisa mengikuti alur dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Tarji. Nanti saya tidak akan membahas secara detail, saya ambil bagian-bagian penting saja. Nah, kembali ke masalah dam, ya, masalah dam. Jadi dam itu secara bahasa artinya darah. Nah, dam itu artinya darah. Dalam istilah fikih, dam itu adalah penyembelihan hewan, bisa kambing, sapi, atau unta yang diwajibkan kepada seseorang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh karena sebab-sebab tertentu, baik sebagai bagian dari prosedur manasik itu sendiri ataupun sebagai kafarot, ya, sebagai tebusan atas pelanggaran atau kelalaian saat melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Nah, kemudian ada istilah yang mirip dengan dam, itu adalah al-hadyu. Ya, al-hadyu. Al-hadyu berarti hadiah atau pemberian, sementara secara istilah syariat al-hadyu adalah hewan ternak yang dibawa atau dihadiahkan untuk disembelih sebagai bentuk takarrub kepada Allah, dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Nah, ini al-hadyu. Nah, di dalam fikih dam itu ada beberapa macam. Bagi yang sudah pernah haji, insya Allah sudah lebih pengalaman, ya, bisa nyampaikan saja ilmunya. Jadi semoga mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya, ya, untuk bisa ziarah ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji, berkunjung ke Madinah, beribadah di Makkah, ya, di hadapan Ka'bah. Nabung, sampun. Nah, yang belum nabung, bismillah, niatkan, ya, besok datang ke bank, buka tabungan haji, terutama yang muda-muda, tidak usah mikir uangnya dari mana, mau buka saja kok, ya, buka kerannya. Ya Mas, ya, yang muda-muda. Nanti yang tua-tua sudah langsung furoda saja. Amin. Berapa Pak furoda sekarang? 400-an, ya. Oh, kalau antri panjang nanti. Kalau antri, ya alam Pak. Nutut gak nutut ini, ya kita tidak tahu. Tapi yang minimal sudah niat, ya, niat dengan wujud buka tabungan haji begitu. Ya. Kalau masih sungkan ke bank, ya buat celengan khusus, gitu, ya. Ya, kadang kita terinspirasi dengan tukang bubur naik haji, tukang pijet naik haji, yang itu nyelengi setiap hari 2000 per tahun, ya. Itu ya, nanti yang belum punya planning, belum punya niat, ya, bismillah mulai besok dibuka, ya, celengan untuk khusus haji. Yang pertama, istilah untuk dam, ya, macam-macam dam. Namanya saya bacakan saja. Dam ihsar, ya, dam ihsar. Dam ini diwajibkan bagi jamaah yang terhalang di perjalanan menuju Baitullah karena sakit, ada musuh, atau ada hambatan lain sehingga tidak dapat melaksanakan manasik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in usirtum famastaisaru minal hajj wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah, akan tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Tadi, ya, sinonimnya dam sama hadyu, menyembelih binatang. Dan jangan mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Nah, ini kalau terjadi halangan, ya, seseorang sehingga tidak bisa menyempurnakan manasik haji. Yang kedua, dam fidyah. Dam ini diwajibkan karena melakukan larangan ihram
seperti mencukur rambut ya karena uzur. Apa ini? Mencukur rambut karena uzur. Ya, sengaja mencukur rambut, mungkin pas ada penyakit di kepala misalnya. Nah, ini karena uzur ya. Ada sesuatu yang menyebabkan rambut dicukur karena penyakit misalnya. Memotong kuku atau memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, atau meninggalkan wajib haji seperti tidak mabit di Mina atau Muzdalifah, atau tidak melontar jumroh. Nah, ini namanya dam fidyah. Dalilnya, faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, lalu dia bercukur, dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, dan berkurban. Nah, ini bentuk fidyahnya begitu, dam fidyah. Berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Berarti ini opsional ya, opsional, bisa memilih berpuasa, au sedekatin, sedekah, au nusukin, atau berkurban. Nah, yang ketiga, ini yang paling populer, dam tamattu, dam qiron ya. Jadi ada dam tamattu dan dam qiron. Yang ini jenis haji kita kebanyakan menggunakan ini. Diwajibkan bagi jamaah yang melaksanakan haji secara tamattu. Tamattu itu umroh dulu, baru haji. Kalau qiron itu menggabungkan haji dan umroh. Nah, ketika melakukan haji jenis tamattu maupun qiron ini harus membayar dam. Faman tamta'a bil umroh ilal haji famastaisara minal haji. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza rajatum. Nah, apabila kamu dalam keadaan aman, siapa saja mengerjakan umroh sebelum haji, namanya tamattu, dia wajib menyembelih binatang yang mudah didapat. Akan tetapi jika tidak bisa mendapatkan, maka bisa diganti dengan puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari saat kembali ke tanah air. Nah, jadi sebenarnya dam itu bisa berupa binatang, juga ada alternatif. Jika tidak punya kemampuan, damnya kemampuan itu ada 2, tidak punya harta untuk membeli binatang, atau yang kedua tidak bisa mendapatkan binatang, barangnya langka gitu. Jadi binatangnya langka, dan stoknya tidak ada, maka bisa diganti dam tamattu dan qiron itu berupa puasa 3 hari di tanah suci dan nanti saat kembali ke tanah air 7 hari. Totalnya berarti berapa? Itu 10 hari puasa. Nah, ini kemarin waktu kita diskusi ya, kita share-sharean di WA dengan teman-teman tentang fatwa tarjih ini. Ya sudah, kalau gak usah bingung kalau perdebatan tentang boleh tidak menyembelih dam di tanah selain tanah suci, ya cukup ganti puasa saja 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Ini diskusi, saya bilang itu kan alternatif terakhir ya, kalau nggak bisa menyembelih binatang ya. Tapi siapa tahu mungkin ada kondisi jamaah haji yang begitu, yang tidak memungkinkan untuk menyembelih al-hadyu ya, binatang tadi, maka cukup dengan diganti puasa. Dan gini kan enak ngerti ilmu, gitu, tidak memaksakan diri kalau seperti ilmu ya. Karena semuanya biasanya fokus kepada yang satu, yang dam saja, yang menyembelih binatang. Padahal di ayat Al-Quran ada alternatif ya, jika tidak bisa melaksanakan penyembelihan binatang bisa dengan puasa. Tapi biasanya ini ngerti ngomong gampang no. Wes poso wae. Ya nggak boleh begitu juga. Kadang kan orang itu mikir sing sederhana ya, mikir sing gampang-gampang ya. Ya kita yang utama dulu ya, kita berusaha yang melaksanakan yang utama, yang paling afdol, baru kemudian kalau terhalang betul, nah maka baru mengambil yang alternatif. Kemudian yang keempat, dam jaza. Ini pelanggaran berburu. Lu kok wis titit iki?
Ya, ini diwajibkan karena membunuh hewan buruan. Ya, aku jarang kayak paling ya. Wong ikhram kok ya berburu barang ya memang ya. Nah dulu memang begitu, memang dulu tradisi haji pada masa dulu. Ya, sempat-sempatnya gelek hewan buruan barang ya. Tapi kalau itu dilakukan itu ada larangannya kan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berikhram. Kalau itu jamaah haji Indonesia insya Allah lah ya. Tapi mungkin yang jamaah haji yang atau misalnya yang memang juga hidup dari makanan-makanan itu misalnya untuk kebutuhan apa sehari-harinya atau untuk memenuhi kebutuhan logistiknya. Nah terus ono hewan buruan misalnya untuk dikonsumsi ya, untuk dimakan. Nah, siapa di antara kamu yang membunuh hewan buruan dengan sengaja, dendanya adalah dengan mengganti hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu, sebagai hewan kurban yang dibawa ke Ka'bah untuk membayar kafarat. Ya, ini ayatnya begitu. Nah, saya percepat dulu. Sekarang bagaimana pandangan mazhab? Langsung saja ke pandangan mazhab. Biar kita itu mengetahui kajian-kajian ulama terdahulu. Tapi sebelum masuk pada dasar-dasar yang digunakan oleh Majelis Tarjih untuk menetapkan kebolehan. Jadi kesimpulannya boleh gitu loh. Jadi kesimpulannya kan boleh dan hajinya sah. Ini fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, pendapat-pendapat ulama mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ditemukan bahwasanya ada sejumlah fuqaha ahli fikih yang menerima penyembelihan di luar Mekah. Nah ini di luar tanah suci. Ya. Ini tertulis di dalam kitab ulama Hanafiyah. Walau dabaha hajun al-hadiyah dabahahu fil haram, walau dabaha kharijal haram yusbihu. Jika seseorang yang berhaji menyembelih hadyu, hendaklah ia menyembelihnya di tanah haram. Meskipun jika ia menyembelih di luar tanah haram, sembelihannya tetap sah. Jadi damnya tetap sah. Ini mazhab Hanafi. Jika dagingnya dicuri setelah penyembelihan dan penyembelihan itu dilakukan di tanah haram, maka ia tidak wajib menggantinya. Loh, ini potensi pencurian barang ya. Jadi kalau nyembelihnya itu di tanah haram, terus dagingnya dicuri, itu tidak perlu mengganti. Namun jika penyembelihan dilakukan di luar tanah haram, maka ia wajib menggantinya jika dagingnya dicuri. Jadi damnya dianggap belum sah. Oh no gini mencuri daging dam ya. Apalagi kalau mencurinya sistemik ya. Jadi daging itu sengaja ya kan tidak dibagikan kepada fakir miskin. Mohon maaf misalnya kok tidak misalnya ya. Daging yang ribuan. Nah kalau misalnya jamaah haji kita 221.000 jamaah haji. Nah semuanya beli dam kan 221 ekor ribu itu 200.000. Nah terus dagingnya nanti kan begitu. Kok misalnya ada potensi dicuri atau misalnya nggak dibagikan ke fakir miskin, didol misalnya gitu tuh sate ya atau buat resto misalnya. Nah ini kan ada kemungkinan ya kalau kemudian pelaksanaannya itu tidak transparan, pelaksanaannya tidak dalam pengawasan yang ketat ya dari penyelenggara ibadah haji. Dan ada di mazhab Hanafi. Ada dulu apa ya? Ada dulu, nanti saya bacakan lagi 3 mazhab berikutnya.